Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita dan kita mulai dari gambar ini ya. Saya akan bacakan saja. Jemaat perhatikan. Kita akan masuk ke materi pertanyaan tentang mistisisme. Ada seri tersendiri sebenarnya tentang mistisisme, pelajaran tentang mistisisme. Dan di pelajaran yang awal itu saya bahas langsung menyasar anak muda ya. Kalau lihat videonya di YouTube, judulnya Wake Up Call for the Youth ya, panggilan untuk bangun dari tidur bagi anak-anak muda. Karena kalau kita perhatikan aliran mistisisme ini di bawah pengaruh Pantekosta karismatik tentu saja itu dengan hebat menjerat anak-anak muda ya. Jadi kalau kita lihat di kota-kota besar, gereja-gereja yang dipenuhi oleh anak-anak muda tuh ajarannya seperti itu ya. Silakan tonton lagi, buka lagi catatan jemaat tentang mistisisme yang sudah kita peroleh ya. Kalau dilihat di YouTube, judul videonya Wake Up Call for the Youth, jadi panggilan untuk bangkit kepada anak-anak muda ya. Mistisisme. Nah, kita akan mulai dari gambar ini. Allah mengirimkan tipuan dahsyat kepada mereka yang membenci kebenaran. Tentu saja dasar Alkitabnya kita sudah baca 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12 ya. Di sana saya baca aja secara cepat ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saya sudah sampaikan minggu lalu, Yesus akan datang yang kedua kali sebagai firman, tapi akan menghakimi ya. Semua yang tidak percaya, semua yang menolak dia, menolak firman kebenaran akan dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulutnya ya. Itu kalau pedang keluar dari mulut Allah, mulut Yesus itu biasanya menggambarkan firman ya. Seperti itu ya. Jadi mau berurusan dengan firman sekarang, masa anugerah, masa pengampunan, atau berurusan dengan firman nanti. Nah, orang-orang yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran firman, Tuhan bikin buta ya. Kalau kita baca 2 Korintus 4 ayat 4, ini saya tuliskan di sini. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran, Tuhan kirimkan kesesatan ya. Ini yang sering saya sebut sebagai kutuk secara rohani. Lebih mengerikan daripada kutuk secara jasmani. Kita kan berpikir gereja akhir zaman kalau berbicara berkat yang jasmani. Kalau berbicara kutuk pun yang jasmani. Padahal yang rohani, berkat itu lebih berharga, kutuk itu lebih mengerikan. Nah, ini contoh kutuk secara rohani. Ketika Allah membiarkan kita. Jadi bahasanya di Alkitab Allah mengirimkan kesesatan. Seolah-olah Allah yang menyesatkan. Oh tidak, yang menyesatkan iblis ya. Allah tidak mungkin menyesatkan. Tapi karena manusia itu tidak menerima dan mengasihi kebenaran, artinya sudah Allah coba selamatkan dengan kebenaran. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan. Tapi dia menolak terus, mengeraskan hatinya ya. Menyerempet-nyerempet dosa yang tidak bisa diampuni ya. Kenapa ada dosa yang tidak bisa diampuni? Ya karena kalau sudah menolak kebenaran yang bisa menyelamatkan itu harus gimana? Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti itu, Allah membiarkan kita diseret oleh dusta iblis ya. Jadi bahasa Alkitab di sini Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Ilah zaman ini membuat mereka buta sehingga tidak bisa melihat kemuliaan dari berita Injil ya. Ada orang datang memberitakan tentang kerajaan Allah, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, malah dibenci ya. Karena mereka benci firman, mereka benci pemberita firman-Nya ya. Ini untuk mengingatkan kita sebelum masuk ke mistisisme ya. Mengapa kita lihat orang-orang sekitar kita dalam pengaruh Pantekosta karismatik begitu buta terhadap kebenaran, begitu menghindari pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Kita lihat dulu di sini ya. Takutnya Allah telah
melepaskan tangan pemeliharaannya atas mereka. Jadi membiarkan mereka terseret oleh dusta, tipu, muslihat iblis ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, salah satu pengaruh ini ditulis oleh salah satu hamba Tuhan sudah meninggal ya, A.W. Tozer. Saya tuliskan namanya di atas. Buku-bukunya bagus, walaupun buku-bukunya kecil-kecil. Serial pelajaran dari A.W. Tozer itu terkenal bukunya kecil, nggak terlalu panjang lebar, tetapi padat ya dan alkitabiah banget. Ada dalam bahasa Indonesia ya, kalau kita pergi ke toko buku yang sekitar kita mungkin ada ya buku-buku A.W. Tozer. A.W. Tozer menuliskan seperti ini. Dunia seperti ini merasuk ke dalam pori-pori kita, merasuk ke dalam syaraf kita, sampai kita kehilangan kepekaan dan kemampuan untuk melihat yang kudus ya. Ini saya kasih gambar latar belakang kehidupan zaman sekarang ya. Kan dinubuatkan oleh Yesus sendiri ya. Zamannya sebelum air bah Nuh itu akan terulang menjelang kedatangan Yesus. Orang makan minum, kawin mengawinkan gitu kan. Jadi menjalani kehidupan sehari-hari yang lahiriah begitu asik sampai kepekaan terhadap yang rohani itu hilang. Kehidupan sehari-hari itu tontonan kita, apa yang kita konsumsi, bacaan kita, pergaulan kita itu bisa menjauhkan kita dari pengajaran firman ya. Makanya memisahkan diri dari pergaulan yang seperti ini itu perintah firman. Jauhi mereka. Jadi kalau kita sudah dapat informasi pasti satu komunitas itu membawa kita jauh dari pengajaran firman, jauhi mereka. Ya. Karena ini mempengaruhi kita, ya. Apa yang kita baca, apa yang kita obrolkan dengan tetangga, dengan anggota keluarga, apa sih gitu. Ya, apakah konsumsi jasmani yang didapatkan dari dunia ini bisa mempengaruhi, bisa menggerus kepekaan kita terhadap Allah. Dan saya sendiri mengalami gitu, sebagai hamba Tuhan saya nggak mau munafik, saya mau jujur di hadapan jemaat. Ketika saya mulai terlalu banyak mengkonsumsi yang duniawi, otomatis keinginan saya untuk belajar tuh berkurang. Iya, itu pengaruh langsung gitu. Lihat Alkitab itu tidak seantusias seperti biasa. Nah, kalau keadaannya seperti itu kita harus bertobat, jauhi yang seperti ini. Makanya disinilah fungsi self denial itu penting, kontrol terhadap diri sendiri. Kalau nggak ada self denial kita makan itu. Kita begitu konsumtif, begitu mengikuti arus gaya hidup hedon. Aduh, sekarang tuh luar biasa ya godaan-godaan. Termasuk anak-anak kita dari tontonannya. Jadi orang tua harus memperhatikan apa yang dikonsumsi anak-anak sejak kecil ya. Sehingga kesimpulannya kembali ke ajaran firman yang benar. Dalam taraf usia yang harus didampingi ibunya, karena ayahnya harus cari nafkah gitu, ibunya jangan kejar karir lalu menitipkan anak. Dampingi anak ya. Itu akan menjadi perbuatan yang paling indah di mata Tuhan ya. Gak apa-apa secara dunia karirnya mungkin jadi berantakan sementara. Nanti ketika anaknya sudah mencapai usia tertentu, oke lah karir lagi ya. Itu bisa dibicarakan dengan suaminya bagaimana caranya. Tetapi di masa-masa kecil anak perlu ibunya ya. Oke, saya tuliskan satu ayat saja, Galatia 5 ayat 17 ya, sebagai pendamping kutipan dari A.W. Tozer. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Hati-hati terhadap yang daging-daging ya. Pelihara dan pupuk tumbuhkan self denial. Ini perkataan Yesus sendiri. Kalau kamu mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib ya. Di satu lagi kutipan dari A.W. Tozer ya, ini juga dari A.W. Tozer. Sukar untuk menemukan gereja di mana satu-satunya daya tarik adalah Allah. A.W. Tozer bilang begitu. Di zamannya A.W. Tozer menuliskan bukunya sudah demikian. Di zamannya Perjanjian Lama, rasul-rasul sudah menuliskan
pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang menyimpang merasuk ke dalam gereja, mencoba menarik jemaat mengikuti mereka, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Nah sekarang orang pergi ke gereja tuh nggak lagi Allah daya tarik utamanya, nggak lagi Allah tujuan utamanya, tapi hal-hal duniawi. Dan gereja karena mencari jumlah jemaat banyak, mengumpulkan orang-orang seperti ini justru diundang masuk ke dalam gereja. Saya sudah katakan ya. Maka akhirnya gembala disibukkan dengan menyediakan hal-hal duniawi untuk memuaskan mereka, supaya mereka tidak berhenti ke gereja, supaya mereka tidak pindah ke gereja lain. Pada akhirnya supaya persepuluhannya tidak berkurang. Multimedia, lampu kelap-kelip, terus pujian penyembahan gaya dunia dengan WL yang aduhai, dengan pemain-pemain musik yang skillful, kalau perlu dibayar. Ya, kita lihat kok praktek para pemain musik yang dibayar ini. Mereka seolah melayani waktu ibadah, main musik. Ketika firman mereka keluar dari ruangan gereja lalu merokok, ngobrol di luar, ngopi dan sebagainya. Ini maaf saja saya katakan, ini realitas sehari-hari yang kita lihat. Padahal pemain musik dalam settingan Alkitab yang diajarkan Alkitab, contohnya pada masa awal bait Allah Salomo ditahbiskan, itu bagian dari ibadah, bagian dari pelayan, bagian dari tersungkur di hadapan Allah yang hidup, gitu ya. Dulu saya waktu masih aktif pelayanan multimedia, saya suka menegur pelayanan multimedia kan di belakang komputer tuh biasanya di belakang gitu kan, atau di ruangan tersendiri di atas gitu. Kadang suka main-main gitu. Jadi cuman menampilkan lagu, terus dia main apa di komputer gitu, buka browser. Jadi orang-orang multimedia tuh nggak sadar bahwa mereka tuh bagian dari ibadah, bagian dari komunitas gereja, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali yang harusnya menghormati hadirat Allah. Nah kalau dalam ibadah saja begitu, kita bisa bayangkan di luar dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita rindu orang pergi ke gereja hari Minggu itu tujuannya firman, persekutuan pribadi dengan Allah lewat pengajaran firman. Tidak ada cara lain bersekutu dengan Allah. Nah nanti dalam pengaruh kuat mistisisme Pentakosta karismatik, justru orang karena ketika berdoa atau ketika menyanyi penyembahan sudah angkat tangan, sudah nangis-nangis, lalu mereka sudah cukup, katanya sudah ketemu Tuhan. Ya, kita lihat pengaruh mistisisme ya. Ketemu Tuhannya itu secara mistis seperti itu, nanti kita bahas lebih dalam. Sehingga firman diabaikan ya. Oke, lanjut dulu. Jadi A.W. Tozer katakan, sukar untuk menemukan gereja di mana satu-satunya daya tarik adalah Allah. Karena Allah sudah tidak menjadi daya tarik, maka ditambahkanlah multimedia di sana. Ditambahkanlah praise and worship gaya dunia. Ditambahkanlah lampu kelap-kelip dan lampu sorot dan sebagainya yang bersifat duniawi. Lalu di sana firman menjadi firman motivasional. Pusatnya adalah manusia, bukan menyenangkan Allah yang seharusnya terjadi dalam ibadah-ibadah di gereja, tapi orang-orang ini berkumpul untuk arisan. Kemarin saya dapat kabar terakhir itu kan ibadah kaum wanita, ya ada lomba nasi kuning, ya. Apa hubungannya ibadah dengan lomba nasi kuning? Karena orang ke gereja bukan nyari Allah. Nanti ketika dia lihat pengumuman, yang menariknya adalah lomba nasi kuningnya, makan nasi kuningnya. Cobalah para pemimpin gereja, kita menyerukan seruan pertobatan. Mau dibawa kemana gereja kita dengan gaya-gaya ibadah seperti itu ya? Bertobat. Mumpung waktunya masih terbuka. Firman datang untuk menobatkan kita, mempersiapkan kita menyambut Yesus. Nanti firman pada kedatangan Yesus yang kedua akan menghakimi. Ingat ya, bukan main-main. Ya. Seperti ini ya. Dan saya cantumkan satu ayat saja untuk melengkapi kutipan dari A.W. Tozer ya. Saya ambil dari Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai ayat 9 lengkapnya, tapi saya kutip ini saja. Seruan dari Allah sendiri.
Hai Sion, hai Yerusalem, pembawa kabar baik, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Jangankan dalam ibadah di bait Allah, di gereja, bahkan dalam seluruh segenap kehidupan kita harus melihat Allah. Apapun yang kita kerjakan, supaya pengaruh-pengaruh dunia yang kita lihat sehari-hari tidak mempengaruhi rohani kita harus lihat Allah. Ya, tatapan mata kita, pandangan mata kita harus fix, tertuju pasti kepada Yesus, ya, yang sudah menganugerahkan iman, lalu akan membawa iman itu kepada kesempurnaan, ya. Jadi ini nasihat dari hamba Tuhan yang bukunya sudah banyak tidak dibaca, khususnya oleh kalangan Pentakosta Karismatik. Itu buku-buku seperti ini dianggap sesat. Ya, baca lagi. Oke, lanjut ya. Kalau kita berbicara kutuk, berkat, cobalah berpikir yang berpikir yang rohani, ya. Jadi berkat yang rohani itu nilainya tidak bisa dinilai, ya, sangat besar. Sama kutuk yang rohani itu mengerikannya luar biasa. Oke ya. Coba kita kembali ke slide kita. Ya. Saya akan mencoba dengan 2 ayat ini. Sebenarnya kita sudah belajar karena kita mau masuk ke mistisisme, ya, pengantar. Saya ngulangnya secara cepat. Saya ambil dari 1 Yohanes pasal 2, ya, mulai ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Belum datang, ya, seorang antikristus. Sampai kita sekarang ini belum datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, seorang antikristus belum datang, tapi banyak antikristus yang ditulis oleh Rasul Yohanes adalah merujuk kepada guru-guru palsu, ya. Jadi saat Rasul Yohanes menuliskan suratnya lebih kurang 2000 tahun yang lalu, sudah ada guru-guru palsu yang mencoba menyesatkan. Ini banyak antikris. Jadi guru-guru palsu itu di belakangnya roh antikristus, mempersiapkan jalan buat Tuhan mereka, antikristus yang akan datang, ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Coba lihat di YouTube khotbah-khotbah dari hamba Tuhan yang benar. Sekarang semua kembali membahas tentang eskatologi. Karena mereka memandang kondisi dunia ini tanda-tandanya sudah semakin nyata. Kalau ada list 12 tanda-tanda lahiriah utama menjelang kedatangan Yesus, itu semua sudah terjadi sekarang. Kita lihat, ya, perubahan iklim yang drastis, banjir terakhir di Amerika, itu, ya, luar biasa. Itu dari sisi lahiriah, ya. Coba perhatikan dari sisi rohani. Aduh, membaca berita dari detik saja itu tiap hari itu kondisi dunia udah luar biasa, ya. Semua berkhotbah sudah mulai tentang neraka lagi, balik lagi tentang neraka, eskatologi, kedatangan Yesus yang kedua, rapture, mengingatkan bahwa tanda-tanda sudah nyata. Kita adalah generasi di mana tanda-tanda yang Yesus ungkapkan dalam Matius 24, Olivet Discourse, itu terjadi. Yesus katakan generasi ini tidak akan berlalu sebelum semua terjadi. Tanda-tanda ini, ya, terlihat. Jangan malah kita bergereja asik-asik sendiri gitu, ya. Oke, lanjut, ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, dalam semua tanda-tanda yang Yesus nyatakan dalam Olivet Discourse, Matius pasal 24, itu tanda yang terutama apa? Penyesatan, munculnya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, gembala-gembala palsu, upahan, gereja-gereja palsu dengan ajaran palsunya menyesatkan banyak orang. Salah satu diantaranya adalah mistisisme yang akan kita bahas. Lanjut, ya, ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Perhatikan baik-baik. Ini salah satu, nanti ada 3 karakteristik yang diungkapkan di 1 Yohanes pasal 2 ini tentang ciri-ciri antikristus, nabi-nabi palsu dan para pengikutnya, ya. Ini yang pertama, ya. Kita akan bahas secara lengkap nanti, ya. Ini karakteristik yang pertama. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Jadi antikris itu akan muncul dari dalam gereja, dari dalam kekristenan.
yang mengaku percaya. Mereka ada di antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh di antara kita. Artinya mereka tidak dilahirkan ada di dalam gereja, aktif dalam ibadah, super aktif dalam pelayanan, bahkan mengajar guru-guru palsu ini, tapi sebenarnya mereka belum lahir kembali. Makanya ketika kita membahas tentang Bart Ehrman itu, pernah saya tampilkan fotonya, dia sekarang kerjaannya menghujat kekristenan. Padahal dulu dia mengajar teologi Kristen. Lalu saya katakan, loh, orang ini belum dilahirkan kembali. Walaupun dulunya sempat pintar dalam teologi Kristen, tapi dia cuma tahu tentang Allah, tidak tahu Allah. Bedakan ya, tahu tentang Allah, know about God, dengan knowing God. Kalau knowing God, tahu Allah itu ada relasi pribadi, mengenal Allah. Tapi kalau tahu tentang Allah, cuma pengetahuannya. Mau doktornya 2, doktornya 3, profesor, karburator, kotor di belakangnya. Kalau dia cuma knowing about God, tidak pernah masuk dalam relasi pribadi dengan Allah, seperti Bart Ehrman contohnya. Jadi orang terheran-heran. Saya punya beberapa video bukunya yang waktu dia masih mengajar teologi Kristen, ada di komputer saya. Orang bertanya-tanya, dan kenapa orang yang dulunya mengajar firman sekarang malah melawan firman? Saya katakan, menurut Alkitab belum dilahirkan kembali. Coba baca dulu ya. Oke, saya ulang ya, mulai ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Yesus katakan, bukan sungguh-sungguh muridku, tidak tetap di dalam firman. Ya, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi ini cara yang diizinkan Allah terjadi, satu dinamika yang diizinkan Allah terjadi untuk memisahkan mereka, gitu ya. Jadi kalau Bart Ehrman ini sama seperti ateis lainnya. Intinya tuh puncak pemberontakannya terhadap Allah itu dengan satu pikiran. Kalau Allah itu ada dan Allah itu benar-benar kasih, mengapa di bumi terjadi kejahatan, ketidakadilan, dosa, bencana? Padahal saya pikir dia sudah belajar firman dengan lengkap. Harusnya dia tahu dari mana dosa itu datang, dari mana kekacauan, kejahatan, bencana itu datang. Pengetahuan banyak tentang kebenaran, tentang firman yang memenuhi benaknya, otaknya, bertentangan dengan hatinya. Jadi pada suatu saat bentrok lah itu. Makanya belajar teologi yang benar itu membuat manusia tersungkur. Itu yang benar. Itu. Kita punya free will, kehendak bebas. Tapi dalam tuntunan Roh Kudus, kita menundukkan free will kita terhadap God's will, ya, kehendaknya Allah. Ya. Nah ini kelompok nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, gereja-gereja palsu, dan pengikut-pengikut. Ada di sini. Mereka akan muncul dari antara kita. Ya. Bedakan dengan kelompok yang kedua. Itulah kelompok pertama itu yang akhirnya kalau tetap tegar tengkuk setelah Tuhan mencoba memberitakan kebenaran kepada mereka, mereka tetap tegar tengkuk. Akhirnya Tuhan melepaskan mereka. Ingatnya Roma pasal pertama. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Ya sudah, aku sudah coba tobatkan kamu, sadarkan kamu, kamunya tegar tengkuk. Tuhan biarkan terseret oleh dusta iblis. Nanti mistisisme juga begitu ya. Oke. Nah ini kelompok yang kedua yang berbeda dari kelompok yang pertama ya. Masih 1 Yohanes pasal 2, tapi kita lompat ke ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kita yang sudah dilahirkan kembali sudah dapat pengurapan dari yang kudus. Kita memiliki Roh Kudus. Gak mungkin Roh Kudus yang adalah Allah gagal dalam hidup kita. Kalau dia gagal, dia bukan Allah. Jadi Roh Kudus itu diperoleh ketika kita dilahirkan kembali. Yeskiel 36 ayat 25. Nanti ya kita belum masuk ke situ dalam materi kelahiran kembali. Tapi disinilah kita mendapatkan Roh Kudus, dan Roh Kudus ketika sudah diberikan tinggal dalam hidup kita, bukan ngekos, bukan ngontrak.
tapi itu jaminan untuk kita memperoleh semuanya. Jadi orang yang sudah lahir kembali, diberikan hati yang baru, roh yang baru, dijadikan taat kepada firman kebenaran, lalu sebagai jaminannya, meterainya, diberikanlah Roh Kudus. Ini pengertian pengurapan, bukan gaya mistik Pentakosta karismatik. Pengurapan itu sekali-sekali gitu. Ketika tumpang tangan dalam altar kok kena pengurapan, kejang-kejang berbahasa roh. Habis itu hilang lagi, perlu ditumpang tangan lagi. Itu Roh Kudus apa roh halus? Cuman ngontrak, cuman in the cost. Tidak ya. Jadi ajaran pengurapan yang benar, yang alkitabiah adalah ketika Allah memberikan Roh Kudus, ketika kita dilahirkan kembali, Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu adalah bentuk penggenapan Allah atas panggilannya terhadap hidup kita sebelum dunia dijadikan. Sekali dipilih Tuhan, sekali dibenarkan Tuhan, kita akan setia menjalani pengudusan walaupun berat. Kita harus memilih tunduk, tapi Roh Kudus memampukan itu. Tidak sekali selamat atas selamat versinya hyper Calvinis ya. Karena sudah selamat, sudah dipilih Allah, lalu berbuat dosa seenaknya, hidup seenaknya. Itu versi hyper Calvinis ya, yang sesat. Tapi sekali selamat untuk selamanya, versinya Allah, versinya yang alkitabiah adalah Allah mengubahkan hati kita ya. Kita dijadikan taat kepada firman, kita berani memilih melawan arus dunia walaupun konsekuensinya miskin, menderita, dianiaya, bahkan dibunuh. Tidak mengkompromikan kebenaran demi hal-hal yang duniawi ya, yang banyak dipraktekkan oleh penganut mistisisme sekarang ini ya. Kita akan belajar. Oke, lanjut ya. Ayat 25, loncat dari ayat 20 ke ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Sudah punya Roh Kudus, sudah dilahirkan kembali, hidup yang kekal. Apakah Allah akan ingkar janji? Bukan Allah kita, bukan Allah Alkitab. Apakah Allah akan menggagalkan atau membatalkan perjanjian? Bukan Allah kita, bukan Allah Alkitab ya. Sekali dilahirkan kembali, janjinya adalah sorga, Roh Kudus jaminan buat kita ya. Ayat 26. Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Tadi ya, kelompok yang pertama. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi pengurapan itu tetap ada dalam diri kamu. Gak perlu tumpang tangan, gak perlu setiap altar call maju ke depan. Apalagi yang khotbah yang tumpang tangannya mistik. Kita bukan aliran kepercayaan seperti itu. Jadi siapapun sekarang jemaat yang masih dikacaukan dengan pengertian urapan itu, back to Bible ya. Urapan dari Allah kita peroleh ketika kita dilahirkan kembali, Roh Kudus. Makanya kan dulu kita sempat belajar kan, kalau ada yang berdoa sebelum pengkhotbah naik mimbar itu, urapi dia dengan urapan darimu. Kalau dia sudah diurapi, nggak usah berdoa seperti itu, ya. Dia harusnya naik mimbar dalam pengurapan Allah yang akan dia miliki sampai dia masuk surga. Sudah dilahirkan kembali. Kalau nggak punya urapan, jangan naik mimbar. Jangan karena didoakan urapanmu turun ke atasnya, lalu tiba-tiba urapan turun gitu. Sementara dia belum dilahirkan kembali, ya. Jadi kekacauan ajaran ini terbawa sampai praktek dalam ibadah kita sehari-hari ya. Lanjut. Ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ini saya kasih warna pink, nanti kita bahas ya. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya datang kali yang kedua, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar,
kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi ya, kita bahas. Kita telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Ingat, pengurapannya tetap ada sampai sorga tercapai. Ya, orang Kristen jemaat yang sudah dilahirkan kembali pegang ini ajaran yang benar. Sekali Roh Kudus tinggal, Allah berikan diam di dalam kita pada saat kita dilahirkan kembali, tetap ada sampai kita masuk tujuan akhir, hidup yang kekal. Ya, itu yang pertama. Ini jaminan kita, materai kita ya. Jangan main-main dengan Roh Kudus, ya. Oke. Lalu ini yang sering disalahartikan ya. Di sini ada kata ia dahulu telah mengajar kamu. Di sini ada kata pengajarannya. Saya kasih tanda kuning. Allah telah mengajar kita dengan ajaran yang benar ya. Lewat apa? Guru-guru benar. Bukan Allah mengajar secara mistik gitu kan, dalam penyembahan, doa, ketemu dengan Allah langsung. Lalu Allah katanya berfirman kepada saya, mengajarkan kepada saya A, B, C sampai Z. Bukan seperti itu. Jadi ketika Yohanes menuliskan pengajarannya, ia dahulu telah mengajarkan kamu, itu pengajaran Allah lewat gerejanya, lewat guru-guru yang benar. Kan Allah sudah menetapkan dalam Efesus pasal 4. Kan ada penginjil, ada teaching pastors, gembala-gembala yang mengajar. Jadi ketika Allah mengajar kita, itu lewat agen-agennya Allah yang benar tentu saja. Guru-guru yang benar, gembala-gembala yang benar. Bukan secara mistis langsung ketemu Allah, nggak ada gitu kan. Jadi otoritas kita tertinggi adalah kita, pengajaran dari Allah kepada manusia itu ini jalurnya ya. Oke, lanjut. Jadi ketika ada kata-kata tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, bukan berarti tidak perlu belajar dari manusia. Ini yang disalah tafsirkan oleh para penganut mistik ya, Pentakosta karismatik. Lihat katanya, Alkitab sendiri berkata tidak perlu diajarkan oleh orang, ketemu langsung dengan Allah dalam doa penyembahan, lalu syikir nangis-nangis, langsung saya diajarkan oleh Allah. Salah. Sekali lagi kalau mengambil satu ayat, jangan cuma satu ayat, lihat konteksnya. Nanti saya tugaskan jemaat baca secara tamat ya, 1 Yohanes pasal 2 aja. Jangan pasal yang lain, pasal 2 aja. Itu konteksnya ini tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Orang lain di sini adalah nabi-nabi palsu yang kelompok sebelumnya kita pelajari. Jadi karena sudah mendapat pengajaran dari Allah lewat guru-guru yang benar, termasuk aku, Yohanes bilang, termasuk Paulus, Petrus, itu zaman para rasul masih ada ya, rasul-rasulnya Yesus. Itu guru-guru yang benar, gembala-gembala yang benar sudah mengajari kamu, itulah pengajaran dari Allah. Itulah dikatakan Allah telah mengajar kamu. Nah, kalau kamu sudah belajar dari guru-guru yang benar, gembala-gembala yang benar, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Jadi orang lain di sini konteksnya menunjuk banyak antikris tadi ya. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, gembala-gembala upahan. Yang jadi gembala cuman memperhatikan hal yang duniawi gitu ya. Pengajaran Allah lewat gereja dalam perjanjian baru sebagaimana ditulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 2. Yang pertama, ayat 24 dan 25. Ajaran yang benar yang ada pada kita sejak semula mengandung janji hidup yang kekal kalau kita tetap tinggal dalam pengajarannya atau tetap di dalam Anak dan Bapa. Ini yang Roh Kudus lakukan dalam gerejanya. Yang kedua, ayat 26. Adanya orang-orang yang berusaha menyesatkan kita dari ajaran yang benar. Ini adalah guru-guru palsu yang dituliskan sebagai banyak antikristus di ayat yang ke-18. Zaman sekarang, lewat dalam tanda kutip gereja, mistik berusaha menjauhkan kita dari pengajaran firman. Yang ketiga, ayat 27 dan 28. Kita yang adalah Kristen sungguh
dituliskan sebagai benar-benar murid Kristus dalam Yohanes 8 ayat 30-32, Yesus katakan, "Tetap dalam firman-Ku." Roh Kudus yang kita terima ketika dilahirkan kembali, Yeskiel 36 ayat 25-27, adalah pengurapan dari Yang Kudus, ayat 20, yang akan tetap memimpin hidup kita tinggal di dalam Kristus, yaitu setia dan tekun hidup dalam pengajaran firman menurut amanat agung Kristus, Matius 28 ayat 19 dan 20, sampai kita memperoleh hidup kekal, ayat 25. Yang keempat, sebagai orang percaya sungguh atau Kristen yang benar atau benar-benar murid Kristus, akan dimampukan menguji, mengenali, dan menelanjangi ajaran-ajaran sesat ketika Roh Kudus atau pengurapan itu yang ada di dalam kita membimbing hidup kita tetap dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Ayat 20. Pengajaran Allah lewat gereja dalam Perjanjian Baru sebagaimana ditulis di surat 1 Yohanes pasal 2. Dari alur perwahyuan atau revelation dan pengilhaman ilahi atau divine inspiration kepada nabi dan rasul di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sampai kepada selesainya penulisan Alkitab yang terdiri dari total 66 buku, 39 di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru, pewahyuan sudah selesai. Wahyu Allah bagi gerejanya dalam program keselamatan Allah bagi manusia yang percaya sudah cukup, sehingga tidak ada lagi pewahyuan sampai kedatangan Yesus nanti. Allah di dalam Kristus sudah mendirikan gerejanya dan menetapkan keimaman Perjanjian Baru dalam gerejanya, khususnya setelah masa gereja mula-mula di abad pertama sampai kepada selesainya penulisan Alkitab, diwakili oleh para pemberita Injil atau para penginjil atau evangelists dan gembala-gembala yang mengajar atau teaching pastors atau pastor teachers. Lihat Efesus pasal 4. Dalam kepemimpinan dan bimbingan para pemimpin gereja inilah orang-orang dibawa masuk ke dalam iman Kristen yang benar, dan di sana mereka tekun dan setia hidup dalam pengajaran firman, menjalani proses pengudusan, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan akan Kristus, hidup saleh dan terhindar dari hawa nafsu dunia, sementara hidupnya berbuah bagi kemuliaan Allah. Roh Kudus berperan dalam semuanya sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Rancangan kekal Allah bagi gerejanya itu coba dirusak oleh iblis, khususnya lewat aliran mistisisme yang banyak dipraktikkan dalam tanda kutip gereja akhir zaman, dengan ciri utama kehidupan yang jauh dari pengajaran firman, menghasilkan dalam tanda kutip jemaat yang tidak memiliki pengetahuan dan pengertian atau lack of knowledge, dan tidak menghormati kekudusan Allah, dengan karakter utama bangga diri atau pride, menunjukkan ego yang belum mati. Orang-orang seperti ini yang belum dilahirkan kembali atau unregenerated, baik dari kalangan pemimpinnya juga orang-orang yang dipimpin, menjalani kehidupan dalam tanda kutip gereja secara pragmatis, membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya isme-isme dunia, dan dengan demikian menjauhkannya dari ajaran murni dari Allah. Orang percaya sungguh atau Kristen yang benar atau benar-benar murid Kristus atau sudah dilahirkan kembali akan mengenali ajaran sesat ini karena dia memiliki pengurapan dari Yang Kudus, ayat 20, dan pengurapan itu tetap ada, ayat 27. Roh Kudus akan setia memelihara kehidupannya dalam pengajaran yang benar, dalam pengajaran yang sehat dan sistematis. Ungkapan tidak perlu kamu diajar oleh orang lain dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Yohanes tidak sedang meniadakan peran karunia para guru dalam gereja. 1 Korintus 12 ayat 28
Efesus 4 ayat 11, dan menyiratkan pengajaran firman secara mistis, tetapi mengindikasikan bahwa bukan hikmat manusia dalam ajaran salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu, tetapi ajaran yang benar yang berasal dari Allah yang diajarkan oleh guru atau gembala yang diberi karunia mengajar. Roh Kudus Allah menjagai dan memimpin orang percaya sungguh ke dalam kebenaran Allah, ayat 20 dan 21. Jika Allah adalah benar, lihat 2 Tawarik 15 ayat 3, Yeremia 10 ayat 10, Yohanes 17 ayat 3, 1 Tesalonika 1 ayat 9, dan Kristus adalah kebenaran, lihat Yohanes 14 ayat 6, maka demikianlah Roh Kudus, lihat 5 ayat 6, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13. Maka tugas orang percaya sungguh dengan Roh Kudus memimpinnya supaya terhindar dari tipuan para guru palsu dengan ajaran palsunya adalah memberi diri tinggal dalam pengajaran yang benar, tinggal di dalam Dia sebagaimana pengurapan itu memimpinnya. Ayat 20 dan 21, 2 Yohanes 4 dan 3 Yohanes 4. Jadi itu ya, clear ya. Jadi tolong para Pantekosta karismatik ya, penganut agama mistik, jangan mengambil satu ayat lalu ditafsirkan keluar dari konteksnya. Ya, jangan membodohi lagi jemaat, dan jemaat jangan mau dibodohi oleh guru-guru palsu ini ya. Selalu tafsirkan, maknai satu ayat dalam konteksnya. Baca keseluruhan 1 Yohanes pasal 2 ya. Orang lain di sini adalah guru-guru palsu. Inilah mengapa seseorang tuh harus setia dalam satu gereja lokal. Tapi orangnya dari sisi jemaat harus setia diam di satu gereja lokal, itu dari sisi jemaat. Tapi dari sisi gembalanya juga harus benar. Harus menjadi gembala yang benar, guru yang benar. Sehingga terjadilah pengajaran firman yang benar, yang sehat dan sistematis, berkelanjutan gitu. Jangan ini gembalanya yang gak benar, yang mata duitan gitu, bilang mengajarkan harus bertahan di satu gereja lokal. Tapi dianya sendiri gak pernah mengajarkan firman secara sehat dan sistematis. Nah justru saya pribadi, secara pribadi menasihati jemaat-jemaat yang sudah ada dalam gereja-gereja seperti itu, pergi cari gereja yang gembalanya gembala yang benar. Di sana ada guru-guru, pengajar-pengajar firman yang benar. Jadi harus seperti itu ya relasinya. Gembalanya, gurunya benar, gerejanya benar, jemaatnya benar, stay dalam gereja lokal. Terjadilah di situ pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Jangan gembala-gembala tuh mengajarkan, memaksa, mendorong jemaat untuk stay di satu gereja lokal, di gerejanya, cuman karena pengen persepuluhan. Jadi bersambung gitu, ini satu doktrin dengan doktrin yang lain tuh menuju ke satu kesatuan ajaran Allah yang benar, itu saling berhubungan, tidak bisa dilepas-lepaskan. Oke ya. Lalu di sini ada tujuan kita kan terakhir hidup kekal ya. Orang yang sudah mendapat pengurapan itu akan tetap sampai kita mencapai garis akhir kita hidup yang kekal. Makanya di sini dituliskan kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ini bahasa Alkitab untuk menuliskan bahwa kita layak menyambut Dia pada hari kedatangan. Ingat ya, ketika Adam dan Hawa pertama berbuat dosa di Taman Eden, lalu Allah berjalan-jalan di hari yang sejuk di taman itu, mereka bersembunyi. Alkitab menuliskan karena mereka tahu sekarang bahwa mereka telanjang, malu. Dosa yang membuat kita tidak pede menyambut Yesus kedatangan yang kedua. Dosa akan membuat kita bersembunyi, lari, sama seperti orang yang perbuatannya jahat, tidak suka terang, menjauhi terang, membenci terang, sama ya. Konsepnya sama. Maka bahasa Alkitab beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali.